kita butuh hikmat Tuhan, supaya kita bisa membedakan mana yang penting dan hanya sekedar mendesak, supaya kita bisa mengetahui dengan bijaksana setiap keputusan apa yang harus kita ambil di setiap situasi. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya doa kabar setiap kita baik-baik saja, bahkan luar biasa di dalam Tuhan. Kita harus sadar apapun masalah yang sedang terjadi, bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Dan karena Tuhan kendali, sekacau, semenakutkan apapun hari di hidup kita, percayalah semuanya akan baik-baik saja. Bahkan semuanya akan Tuhan buat menjadi hal yang indah dalam kehidupan setiap kita. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang kendali. Dan Tuhan mengajak setiap pagi kita bukan hanya bangun pagi biasa. Setiap pagi kita bangun pagi dengan strategi ilahi. Ya betul, saya menyebutnya strategi ilahi. Karena Alkitab berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sadarkah saudara, dunia ini terus berjalan, bahkan saya menyebutnya berjalan dengan begitu cepat. Tanpa terasa kita masuk, rasanya baru kemarin awal bulan dan sekarang sudah mau akhir bulan lagi. Tanpa terasa dunia ini terus berputar dengan cepat. Tapi pertanyaannya, apakah kita sedang berjalan bersama Tuhan atau kita tergerus dalam ritme dunia? Dan saya percaya Tuhan mau kita melangkah bersama Tuhan setiap hari, dan itu dimulai di pagi hari. Karenanya tadi saya katakan, jangan bangun pagi biasa, tapi bangun pagi dengan strategi ilahi. Strategi yang pertama adalah kita sadar bahwa dalam keheningan ada kekuatan ilahi di sana. Daud menyadari itu. Daud berkata di dalam Mazmur 46 ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dunia ini bising, dunia ini begitu riuh dengan suara-suara. Pagi hari mungkin kita bangun pagi karena ada notifikasi dari media sosial yang keluar dari handphone kita. Begitu bising. Bahkan mungkin kita mendengar kabar berita di pagi hari. Tapi saya rindu setiap kita memulai pagi hari dalam keheningan bersama Tuhan. Karena di tengah keheningan bersama Tuhan, di sana adalah medan kekuatan, di mana Tuhan seringkali dalam keheningan berbicara, memulihkan, dan memberkati kita. Saya teringat kisah Elia, kalau kita bisa baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13, Tuhan hadir dalam kehidupan Elia, memulihkan Elia, memberkati Elia. Yang tadinya Elia baru saja putus asa, kecewa, bahkan berkata menyesali kelahirannya karena dia sedang dalam ketakutan. Dan waktu dia dalam ketakutan dia kelelahan. Dan kemudian Tuhan memulihkan dia. Tuhan hadir bukan lewat gempa bumi, atau Tuhan hadir bukan dengan hujan yang besar. Tuhan hadir bukan dengan suara yang keras. Tuhan hadir dengan suara yang lembut dan sepoi-sepoi. Lalu setelah itu kita tahu Elia mengalami pemulihan. Elia kemudian melangkah lebih hebat lagi. Dengar baik, dalam kisah ini kemenangan dimulai dari keheningan. Biarlah di pagi hari sebelum engkau beranjak dari tempat tidurmu, mulailah ambil waktu dalam keheningan bersama Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Bicara kepada Tuhan. Di situ biasanya Tuhan memulihkan setiap kita. Lalu yang kedua, saya mencatat kita harus memiliki hikmat ilahi. Karena dunia ini mengajarkan banyak hal. Bahkan
di hari-hari ini ilmu pengetahuan semakin bertambah. Dan kita bukan orang yang hidup dari apa yang berasal dari dunia. Kita hidup dari apa yang berasal dari Tuhan. Amsal 2 ayat 6, sebab Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jangan hidup tanpa arah. Kita butuh hikmat Tuhan, supaya kita bisa membedakan mana yang penting dan hanya sekedar mendesak. Supaya kita bisa mengetahui dengan bijaksana setiap keputusan apa yang harus kita ambil di setiap situasi. Ingat Salomo, dia tidak minta harta, dia tidak minta kekayaan. Yang dia minta hikmat. Tapi tahukah saudara, ketika dia minta hikmat, dia ingin tahu apa yang jadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan atas setiap keadaan, situasi, momen. Waktu dia diberikan minta hikmat sama Tuhan dan Tuhan berikan hikmat, dia justru dapat semuanya. Mulailah pagimu dengan strategi ilahi dalam keheningan bersama Tuhan. Di sana Tuhan bicara, Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati. Yang kedua, mulailah dengan meminta hikmat dari Tuhan. Baca firman, baca Alkitab. Mau melangkah hari ini, mau pergi kemana hari ini, doa, tanya Tuhan, Tuhan apa yang aku harus buat? Buka Alkitab, Tuhan pasti bicara. Tuhan apa yang harus aku kerjakan? Roh Kudus pasti menuntun. Tuhan apakah aku harus ketemu orang ini? Apakah aku harus melangkah seperti ini? Tanya sama Tuhan, minta hikmatnya Tuhan. Jangan berdasarkan apa kata orang, apa yang baik kata dunia. Yang baik kata dunia belum tentu menghasilkan, tapi hikmat Tuhan sudah terbukti dari Salomo. Apa yang Salomo minta, justru yang tidak dia minta, yang dia minta hikmat, yang tidak dia minta kekayaan, kelimpahan, dan berkat-berkat didapatkan buat orang yang punya hikmat. Biarlah engkau melangkah hari ini dengan hikmat Tuhan, bukan sekedar dengan pengetahuan yang dari dunia. Lalu yang ketiga, strategi ilahi apa? Melepaskan otoritas ilahi. Saya baca Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, yang saya bilang tadi, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Bahkan kita tahu waktu Yesus dicobai, dan kemudian Yesus menjawab setiap pencobaan dari si jahat itu dengan berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Supaya engkau sepanjang hari ini mungkin melangkah ketika ada tantangan, ada masalah, dan iblis meneriaki, kau bisa berkata ada tertulis. Ketika ada kebutuhan yang banyak, ketika ada keperluan yang banyak, kemudian ada godaan untuk bisa cheating atau licik atau korupsi, ambil untung yang lebih dengan cara yang tidak benar, dan iblis mungkin teriak dan berkata, udah ambil saja karena anakmu perlu, karena keluargamu perlu. Ada kekuatan yang bisa mencegah semua itu ketika engkau berkata ada tertulis. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kelimpahan dalam Yesus Tuhan. Ada tertulis, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan ada tertulis, barang siapa berharap kepada Tuhan, berharap pada janjinya, tidak akan dikecewakan. Dan kita bukan orang-orang yang menyerah dan kemudian jatuh dosa, dan kemudian akhirnya berakhir ketahuan, ditangkap, di penjara, nggak ada gunanya. Tapi kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bangun pagi jangan biasa, bangun pagi dengan strategi ilahi. Mulai dengan keheningan, ketahui Tuhan memulihkan di tengah keheningan. Yang kedua, kemudian mintalah hikmat yang dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan jadi jawaban buat apa yang bisa kita ambil, bisa kita kerjakan sepanjang hari ini. Yang ketiga, baca firman, karena firman tidak kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan, saya percaya setiap perkataan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan berkat buat setiap kita, supaya mulai hari ini, bahkan mulai setiap pagi, kita memulai dengan strategi ilahi. Kita datang pada Tuhan, kita doa, kita minta hikmat, kita baca firman. Mari kita doa. Terima kasih buat
firman-Mu Tuhan, perkataan-Mu di pagi ini kembali mengingatkan setiap kami, untuk kami tidak bersandar pada kekuatan kami, pengertian kami sendiri, tapi kami bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan waktu kami bersandar kepada Tuhan, Tuhan dapat dipercaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu sepanjang hari ini, apa yang dikerjakan penuh keberuntungan, penuh berkat, penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, tidak seorang pun terlewat, setiap pribadi boleh diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saya akan mulai dari hari ini, besok dan seterusnya bangun pagi bukan biasa dengan strategi Tuhan supaya saya tidak dikalahkan di hari hidup saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you.